Siap untuk belajar? Sudah. Are you ready, kids? Yes, I am ready. Nah, sebelum belajar, biasanya kan kita berdoa terlebih dahulu tuh. Sebelum berdoa, kita nyanyikan dulu. Gimana lagunya untuk mengajak teman-temannya semua berdoa? Ayo kita nyanyiin sama-sama. 1, 2, 3. Ibu jari, Jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini 1, ini 2, ini 3 dan 4. Mari kita angkat tangan, mari kita berdoa. berdoa mulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai seni musik. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian. Kita mulai absennya ya. Kalau Ibu sebutin namanya, bilang hadir ya. Anggun Putri, Hadir. Arkan Said, Ashifa, Keisha Latifah, Azahra, dan Salsabila. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Konsep dasar seni musik. Ada yang tahu musik itu apa? Sering kan dengar musik? Sering. Nah, apa itu? Konsep dasar seni musik. Kan kita sering tuh dengar musik. Nah, apa sih musik itu? Dari seni musik itu? Nah, musik itu merupakan seni ya. Seni musik merupakan cabang seni yang menggunakan media bunyi atau suara untuk menyampaikan karya yang disusunnya. Nah, kan seni musik ini tadi merupakan cabang seni nih, menggunakan media bunyi. Bunyi itu yang seperti apa? Nah, ketika kita berbicara ini namanya bunyi. Terus ketika kita mengetukkan spidol ke meja ini, nah itu bunyi. Masih banyak lagi bunyi yang lainnya. Nah, di dalam menciptakan seni musik, kita harus memperhatikan yang namanya unsur musik. Nah, unsur musik ini terdiri dari suara. Suara, apa itu suara? Ini ketika kita berbicara itu menimbulkan yang namanya suara. Ya, suara. Suara itu ada suara tinggi, suara rendah, suara sedang. Nah, ketika orang bernyanyi juga seperti itu, ada nada
menggunakan suara tinggi ketika nadanya tinggi seperti itu. Kemudian ada nada, ketika kita bernyanyi itu kita harus sesuai dengan yang namanya nada dari lagu itu. Kalau kita nyanyi sembarangan nggak sama dong sama nadanya. Masa suaranya di mana, nadanya di mana. Kemudian ada melodi. Melodi ini rangkaian tinggi rendahnya nada. Kayak ibu sekarang ngomong, kalau ngomong gini, gimana anak-anak? Sudah mengerti semua? Itu nada rendah. Kalau ibu gini, gimana? Udah ngerti? Itu suara tinggi. Nah, kemudian ada irama atau pengulangan urutan rangkaian dalam lagu. Kayak misalkan lagunya pas waktu 17 Agustus, terus ada lagi nanti diulangi sampai 2 kali. Terus ada birama, ketukan atau ayunan yang berulang-ulang secara teratur. Lalu ada yang namanya tangga nada. Nah, tangga ini urutan nada dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Lalu ada harmoni. Harmoni merupakan panduan dari tangga nada. Dari seni musik juga memiliki jenis loh, bukan cuma hanya yang sering. Tadi Bu udah jelasin tuh kan, ada yang namanya unsur dari seni musik, ada suara, ada nada, ada melodi, birama, tangga nada, harmoni. Nah, sekarang kita coba nyanyi satu lagu. Kita lihat, nanti Ibu lihat unsur dari seni musik di dalam. Kita lihat sama-sama unsur seni musik yang ada di dalam lagu yang kita nyanyikan. Sekarang mau nyanyi lagu apa? Ayo, pelangi-pelangi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, tadi kita udah nyanyi pelangi-pelangi. Nah, di dalam lagu pelangi-pelangi tadi, kalian sudah menunjukkan unsur musik yang pertama, yaitu suara. Karena kalian udah mengeluarkan suara pada saat bernyanyi. Ya, kemudian ada nada. Kalian juga ada tadi tuh sebentar, ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi, sudah ada unsurnya. Untuk selanjutnya kita akan melihat jenis dari seni musik. Seni musik memiliki jenis loh, nggak cuman yang sering kalian dengar lagu-lagu itu, tapi ada yang namanya seni musik tradisional dan seni musik modern. Kalian seni musik tradisional ada yang tahu nggak? Contohnya kayak gimana? Di daerah kita ada loh. Musik tradisional tuh musik yang dilakukan secara turun-temurun yang ada di daerah kita kayak gitu. Seperti lagu Rejang, lagu Jawa, dan lainnya. Di dalam seni musik tradisional ini memiliki ciri sama kayak manusia, ada ciri-cirinya, punya hidung, punya mata. Nah, lagu juga punya ciri. Yang pertama itu dipelajari secara lisan, tahu lisan. Nah, Salsa dengar ibunya puterin lagu daerah, kemudian Salsa tahu, oh itu lagu daerah kita ya, itu termasuk ke dalam seni musik tradisional. Terus ada nada lagunya itu tidak ada notasinya. Kemudian dari kebudayaan, karena lagu daerah kan merupakan kebudayaan kita. Terus berasal dari bahasa daerah. Lihat tuh lagu Rejang, bahasanya pakai bahasa Rejang kan. Lagu Jawa pakai bahasa Jawa. Nah, itu musik tradisional. Nah, kemudian ada alunan dan melodi iramanya itu sangat khas daerah kita. Selanjutnya ada yang namanya fungsi dari seni musik ini ada sebagai pengiring tarian, kayak tarian kerja diiringi lagu daerah bisa gitu kan, dicampur. Kemudian sebagai hiburan, misalkan ada acara adat, nah ini dipakai untuk hiburan masyarakat yang datang ke acara tersebut. Untuk pengembangan diri ini mungkin si Keisha bisa ikut di sanggar di daerahnya sebagai pengembangan diri dari seni musik. Ia ikut mungkin nyanyi lagu daerah ataupun ikut tariannya gitu.
Kemudian sebagai sarana adat budaya, kayak apa ya, ketika ada bupati datang ke suatu daerah itu disambut dengan lagu daerahnya mungkin atau musik daerahnya. Kemudian ada jenisnya, yaitu seperti musik gandong, sasando, gong, dan lainnya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang musik tradisional, sekarang kita belajar yang modern nih. Nah, modern nih yang sering kalian dengar tuh kayak lagu pop gitu. Terus lagu apa lagi yang sering joget TikTok? Nah, itu ada lagu modernnya seperti jazz, pop gitu. Musik modern ini musik yang muncul setelah akhir masa musik klasik sampai masa sekarang ini yang sering kita dengar itu musik modern. Ciri khasnya menggunakan bahasa nasional. Ada nggak lagu pop yang menggunakan bahasa daerah? Yang kalian sering dengar itu kan pakai bahasa Indonesia tuh, pakai bahasa nasio. Terpengaruh dengan era modern karena semakin berkembangnya zaman, lagu semakin berkembang juga. Terus ada tempo lagunya tuh cenderung lebih cepat, nggak kayak lagu klasik yang lebih lama, lebih mendayu gitu. Tapi kalau lagu modern lebih cepat. Terus alat musiknya juga modern, menggunakan piano, gitar. Enggak lagi kita lihat ada gendang, di lagu itu ada seruling. Kalau musik klasik kan ada suling, ada gendang. Nah, kemudian tidak mengacu pada aturan tertentu. Nggak ada pakai aturan harus menurut adat budaya yang ada. Kemudian penciptanya diketahui, misal salsa, pencipta lagu apa. Kemudian musiknya dipengaruhi oleh tren. Sekarang kita lanjut ke jenis dari musik modern. Ada musik pop. Pasti sering dengar kalau musik pop. Sering nggak dengar lagu pop? Sering tuh. Terus lagu rock. Terus ada blues, ada rap. Terus ada juga yang namanya reggae. Adapun fungsi dari musik modern ini, musik modern punya fungsi juga sama kayak musik tradisional, hampir mirip juga. Tapi dari musik modern ini fungsinya ada sebagai hiburan sama seperti musik tradisional, kemudian ada dari promosi, ada media pertunjukan, dan juga untuk ekonomi. Ada yang namanya komposisi lagu ya. Selanjutnya yang pertama ada harmoni, yaitu dua suara digabung menjadi satu. Misal si salsa mengisi suara satu, kemudian anggun suara duanya, dinyanyikan secara bersamaan. Tapi salsa yang lebih gede suaranya, terus anggun sedikit dikelangkan. Kemudian ada bunyi tadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan suara. Kayak misalkan ini kita ketuk, nah menimbulkan suara itu bunyi. Terus apa lagi? Kita ketuk-ketuk kayak gini menimbulkan bunyi kan? Nah, terus ada yang namanya ritmik, yaitu pengulangan nada. Terus ada bentuk atau bait. Kalau kita nyanyi tuh ada lirik lagu kan? Nah, itulah yang disebut dengan bentuk. Bentuk itu bait lagunya. Terus ada ekspresi. Nah, ekspresi ini ketika kita bernyanyi nggak asal bernyanyi. Masa kita nyanyi lagu sedih tapi mukanya ceria. Terus lagu 17 Agustus tapi mukanya sedih, kan nggak sesuai sama konsep dari lagunya. Selanjutnya kita adakan games ya, untuk mengevaluasi pengetahuan kalian. Ibu buat kolom di sini. Ada kolom nih. Ada musik modern. Tadi kan ada jenis musik tuh ada dua, modern sama ya. Klasik. Terus yang ini modern. Ayo, siapa yang mau maju untuk ngisi kolom yang klasik? Ayo. Siapa lagi mau maju? Nih.
diam dulu ya. Siapa lagi yang bisa yang isi modern? Ayo Sipa. Diam dulu ya. Sini, di bawahnya. Ya, udah. Ya benar, ini contoh dari musik lah. Ada apa? Musik gondang, gonggong, terus ada karang tajor, terus ada yang modern, yaitu ada musik pop, ada musik rock, ada rap dan blues. Sudah paham semua belum materinya? Ada yang mau nanya nggak? Apa Salsa? Termasuk ke dalam musik tradisional karena ia digunakan pada saat upacara adat. Terus musiknya juga dimulai, kita tidak tahu siapa pencipta dari musik tersebut. Nah, masih ada lagi? Masih ada lagi? Nah, mungkin untuk minggu ini kita cukupkan sampai di sini mengenai materi konsep dasar seni musik. Nah, sebelum pulang seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo silakan untuk memimpin doanya. Ayo Salsa pimpin doa. Untuk pertemuan minggu ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya.